Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan memfasilitasi akses terhadap layanan berhenti merokok, RSUD Cibinong Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan wawancara khusus dengan Dr. Masdi SPP Fischer, seorang dokter spesialis paru terkemuka sekaligus penanggung jawab klinik Akukuit. Wawancara ini berlangsung di Poli Eksekutif Azalea, RSUD Cibinong. Dr. Masdi secara komprehensif membahas dampak buruk rokok terhadap kesehatan, mulai dari penyakit pernapasan kronis, kanker, hingga penyakit kardiovaskular. Beliau juga memaparkan berbagai metode efektif dan dukungan yang tersedia bagi individu yang ingin berhenti merokok, menekankan pentingnya pendekatan yang holistik. Kehadiran klinik Akukuit menjadi sorotan utama. Klinik ini didirikan untuk memberikan bantuan dan dukungan penuh bagi pecandu rokok agar dapat berhenti merokok secara total. Klinik Akukuit baru saja diresmikan oleh Bupati Bogor, Rudi Susmato, pada bulan Maret 2025, menandai komitmen serius pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kecanduan rokok di Kabupaten Bogor. Klinik Akukuit hadir sebagai harapan baru bagi masyarakat Bogor yang berjuang untuk lepas dari jerat rokok. Penyakit TB kualitas hidup yang menjadi beban bagi keluarga dan sistem kesehatan kita. Dan RSUD Bakti Pajajaran Cibinong ini sebagai rumah sakit rujukan regional ya perlu hadir dengan solusi yang nyata, bukan hanya sekedar himbauan, tapi disinilah kita lahir klinik berhenti merokok, kita sebut Akukuit atau Saya Berhenti, sebuah layanan terpadu bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok dengan pendampingan profesional. Nah, apa itu klinik Akukuit? Klinik Akukuit merupakan inovasi layanan RSUD Bakti Pajajaran Cibinong untuk membantu masyarakat berhenti merokok secara ilmiah, aman, dan terukur. Konsepnya sederhana ya. Jadi berhenti merokok bukan soal kemauan semata, tapi juga soal dukungan, strategi, dan pendampingan medis dari kita. Di klinik Akukuit, pasien akan mendapatkan apa aja? Konsultasi dari dokter paru ya untuk menilai tingkat ketergantungan nikotin dan kondisi paru, pemeriksaan kadar CO ya untuk melihat kondisi kadar CO yang sesaat, kemudian pemeriksaan fungsi paru seperti spirometri dan pikrometer. Kemudian terapi apa yang bisa diberikan? Terapi farmakologis seperti pengganti nikotin, gam, NRT. Kemudian kita kemarin ada pasien kita rujuk untuk pembelian varenicline ke Malaysia juga kita lakukan. Kemudian ada non-farmakologis seperti hipnoterapi yang dilakukan oleh psikiater. Kemudian ada akupuntur, kita sudah ada spesialis akupuntur yang berkolaborasi dengan kita. Selain itu edukasi dan konseling yang tidak kalah pentingnya, kita ada dokter dan psikolog yang melakukan. Karena itu penting untuk menghadapi mereka yang sedang craving ya atau ketergantungan terhadap nikotin. Nah, kemudian tujuan dan manfaatnya ya. Tujuan utama Akukuit ini adalah membantu perokok ini berhenti secara permanen ya, harapannya itu bukan untuk sementara, dan juga menurunkan angka penyakit akibat rokok dengan menciptakan lingkungan yang smoke free hospital dan kawasan tanpa rokok di wilayah Cibinong khususnya dan Kabupaten Bogor pada umumnya atau Indonesia secara keseluruhan. Manfaat lain bagi pasien akan meningkatkan kualitas hidup tentunya ya, kemudian batuk akan berkurang, stamina membaik, dan risiko penyakit pasti akan menurun. Bagi keluarga apa? Bebas dari papasan asap rokok yang punya risiko sebagai perokok pasif dan akan meningkatkan risiko penyakit yang sama. Dan bagi rumah sakit akan memperkuat komitmen RSUD Bakti Pajajaran sebagai rumah sakit yang dalam rangka promotif dan preventif. Pesan untuk masyarakat, tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok ya. Bahkan berhenti hari ini dalam 24 jam tubuh mulai memperbaiki kondisi sendiri. Dalam kondisi 14 jam aja kadar CO langsung kondisi normal ya. Layanan ini terbuka untuk umum ya. Jadi kami mengajak masyarakat Bogor dan sekitarnya untuk datang ke klinik Akukuit RSUD Bakti Pajajaran. Setiap hari kita layanan buka, khususnya Selasa dan Rebo. Layanan ini terbuka untuk umum ya, tanpa stigma dan penuh dukungan. Insyaallah kita ya. Layanan ini kami harapkan kepada perokok untuk tidak merasa dihakimi, tetapi didampingi dengan empati. Dan harapan ke depan, kami berharap klinik Akukuit menjadi model klinik berhenti merokok di rumah sakit daerah khususnya Kabupaten Bogor dan bisa direplikasi di puskesmas-puskesmas, kolaborasi lintas profesi mulai dokter, perawat, psikolog, farmasi, dan dinas kesehatan secara umum dan memperkuat gerakan bebas asap rokok. Kami percaya bahwa setiap napas adalah anugerah. Mari kita jaga agar tetap lega tanpa asap rokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah rokok di Kabupaten Bogor berapa, Dok? Saya mau tanya. Ya. Bukan sebagai penyakit dalam. Penyakit paru. Paru. Penyakit paru. Jangan
paru itu ada berapa kategori? Maksudnya gimana? Penyakit paru-paru ya. Yang kita dengar itu ada penyakit paru kulit dan ada penyakit paru basah. Nah, gini Bu, Nah. penjelasannya orang bilang penyakit paru itu mungkin penyakit TBC. Nah, itu yang harus TBC ya. Penyakit TB atau TBC itu bisa menyerang mana saja, semua organ kita ya. Mau TB paru, TB kelenjar, TB tulang, TB kulit, TB mame, TB mata, kemudian sampai kelamin pun bisa terkena TB. Jadi semua organ pada saat masuk ke saluran pernapasan kita ya, terutama ini bagi para perokok nih ya. Asap rokok itu akan merusak silia, hulu silia saluran pernapasan kita. Itu sebagai pertahanan awal untuk masuk ke saluran pernapasan. Kalau silianya itu jadi lumpuh ya, semua mikroorganisme yang masuk ke saluran pernapasan kita akan jadi nggak bisa ditahan. Akhirnya masuk ke kita, terutama Mycobacterium tuberculosis tadi yang bisa menyebabkan TBC. Orang dengan perokok bukan menyebabkan pasien TB, tetapi meningkatkan resiko menjadi terkena TBC. Nah, pada saat Mycobacterium tuberculosis masuk ke saluran napas, nggak ada hambatan, langsung masuk ke paru kita. Di sana pertahanan juga berkurang, masuklah ke dalam paru, akhirnya bisa terinfeksi. Pada saat masuk ke paru, masuk ke kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening mudah juga karena imunnya rendah di sana. Kemudian masuk ke darah. Nah, setelah masuk ke darah bisa nempel di organ manapun, di mana kondisi di sana tidak baik, bisa menimbulkan penyakit. Seperti itu Bu, tuntutannya. Satu lagi, Dok. Pengobatan untuk paru-paru itu kenapa tidak harus berlanjut, tidak boleh diberhenti dalam 1 hari dan dia akan harus mengulang. Ya, baik sekali pertanyaan. Jadi saya menjelaskan pengobatan TB itu kenapa harus 6 bulan. Pertama ya, tidak cukup dengan sebulan, seminggu dibandingkan penyakit yang lain. Karena Mycobacterium tuberculosis itu bakteri yang khusus, dia bakteri tahan asam dan masa pembelahannya itu lebih lama, sampai 12 jam setiap pembelahan. Kalau bakteri yang lain paling dalam hitungan menit sudah bisa membelah. Kapan bisa membunuh bakteri? Itu pada saat dia membelah. Nah, pada saat dia membelah, kita bisa membunuh bakteri itu. Makanya berdasarkan penelitian, durante yang paling aman bisa mengobati pasien TBC dan menghindari kekambuhan itu adalah 6 bulan. Nah, pada saat orang berhenti minum obat, otomatis kan zat yang bisa membunuh bakteri itu akan berkurang. Makanya harapannya kalau masih dalam hitungan 1-2 hari mungkin tidak mengulang. Tapi kalau sudah sampai lebih dari 1 bulan patokan kita ya, sesuai dengan pedoman, itu kan kita evaluasi. Karena resikonya pada saat itu bisa saja bakteri itu sudah resisten atau kebal terhadap obat yang kita minum. Berarti kita perlu evaluasi lagi dengan obat yang mungkin sudah resisten tersebut. Apakah 6 bulan itu pasien akan sembuh, Dok? Insya Allah kalau pasien berobat rutin ya dengan pengobatan TB, ngikutin anjuran, akan sembuh ya. Tapi ada juga yang memang ada bekas yang bisa kita evaluasi kelanjutannya. Tapi berdasar penelitian dan pengalaman kita mengobatin pasien, dengan pengobatan 6 bulan pasien TB itu bisa sembuh. Nah, kebetulan untuk data kabupaten sebelum punya data Pak, yang kita punya data dari Indonesia, dan mungkin itu PR kita ya untuk bisa memberikan pendataan untuk perokok-perokok di Kabupaten Bogor khususnya. Dan kita memang di RSUD Bakti Pajajaran ini saya leader ya, kita membuka klinik berhenti merokok ini ya. Dan memang tidak mudah ya, pasien berhenti merokok datang, saya mau berhenti Dok, itu memang tidak mudah, tidak gampang atau jarang. Di rumah sakit persahabatan saya yang pernah saya belajar di sana itu tidak banyak ya. Makanya saya punya sistem di sini bagaimana saya merekrut pasien paru yang sedang berobat. Kita langsung edukasi ya. Ada pasien PPK misalkan, pasien asma misalkan, atau pasien yang memang tidak merokok, kita cari nih sumber pajanan asap rokok dari siapa. Kita edukasi mereka untuk bisa membantu kita berhenti merokok, karena di situ kita pasien BPJS kita juga berikan ya. Mungkin kalau ada pemeriksaan atau pembelian obat yang mungkin untuk seperti tadi saya sebutkan obat-obat pengganti nikotin, kemudian ada varenicline ya untuk mengurangi depresan, itu mungkin belum di-cover oleh BPJS. Tapi niat kita bagaimana mengedukasi dulu, karena tidak semua orang yang mau berhenti merokok tingkat ketergantungan nikotinnya tinggi ya. Kebetulan kemarin saya ada pasien memang yang niat sekali datang ke kita ya. Dia datang sendiri ya, tanpa ada ini, karena dia tahunya dari sosmed ya. Dia tanya ke ChatGPT, mana klinik berhenti merokok, ada klinik Aruprit di Rumah Sakit Bakti Pajajaran. Nah, udah datang ke sini dan dia masih muda, umur 20-an, dan dia niat sekali. Nah,
tingkat tergantung sangat tinggi. Kalau saat dia nggak merokok udah langsung pusing lah, marah-marah lah, nggak bisa konsentrasi. Kan dia konten kreator ya, mungkin saya nggak sebut namanya, tapi ini sebagai mungkin inspirasi ya buat yang lain. Nah, kita berikan edukasi segala macam, kemudian hipnoterapi, kemudian akupuntur, kita berikan terapi, sampai kita berikan pengganti nikotin, gam, itu masih belum maksimal. Akhirnya dia, dok bisa nggak saya berikan resep untuk beli ke luar negeri untuk varian clean. Memang di Indonesia saat ini memang belum ada. Nah kemudian kita berikan, nah kita masih nunggu nih mereka dapat apa enggak. Tetapi minimal bisa mengurangi ya. Yang tadinya dia misalkan, karena kalau yang sudah ketergantungan besar seperti itu tidak bisa langsung berhenti Pak. Karena sistem berhenti merokok itu ada yang seketika ada yang dikurangi jumlahnya sampai pada hari ke-7 sudah hilang, atau jamnya dikurangi, itu juga bisa. Tapi kalau yang ketergantungan seperti ini tidak bisa, itu biasanya bertahap ya, sambil kita misalkan dalam satu hari biasanya masih 7, kita kurangi 2, kemudian besok kita kurangi 1 lagi ya, sesuai dengan kondisi stabil sampai target kita berhenti merokok biasanya 3 bulan. Nah pada saat kita sudah berhenti 3 bulan, kita lihat nih kita sudah berhasil atau belum, nanti kita evaluasi, kita bantu. Izin dok, terkait pengobatan perokok, Ya. obat yang di cover BPJS berapa persen dan yang tidak di cover BPJS berapa persen? Dan Baik, apa Pak. aja itu obatnya? Jadi kalau murni klinik berhenti merokok sampai saat ini memang belum di cover oleh BPJS. Makanya saya istilahnya bukan mengakali ya, tapi memfasilitasi ya pasien-pasien yang memang kontrol ke poli paru, kita langsungkan berikan edukasi. Ya, kalau memang dia kontrol ke poli paru maka di cover kan. Hanya pasien kontrol untuk asma, untuk PPOK setiap bulan kontrol. Nah, kita langsung edukasi di situ tuh masuk ya kan. Edukasi kemudian kita tawarkan untuk program berhenti merokok. Karena memang saat ini belum Pak di cover ya. Dok, kalau boleh tahu klinik ini dibuka sejak kapan sih dan sampai saat ini sudah menerima berapa pasien? Ya baik. Kalau dibuka itu kemarin waktu kita acara seminar update pulmonary, alhamdulillah secara online dibuka oleh Bapak Bupati kita pada tanggal 12 Maret 2024. Tapi kesininya kita terus pembenahan, baik peralatan, pengobatannya. Alhamdulillah baru bulan-bulan kemarin kita mulai melayani pasien. Kita dari pasien yang di poli paru, kita mungkin sekitar ada 5 orang kemarin. Kemudian kemarin yang datang sendiri 1 yang baru saya ceritakan tadi, dan itu mungkin masih belum begitu banyak, tapi kita terus mengedukasi ke pasien. Karena kalau yang di poli paru, alhamdulillah yang baru kita temukan mereka yang tingkat ketergantungnya masih belum tinggi. Jadi masih dengan edukasi saja, motivasi, dan sambil kita setiap dia kontrol akan kita berikan free pemeriksaan kadar CO. Dan untuk spirometri juga kita free karena memang itu juga dari BPJS tercover. Jadi pemeriksaan spirometri itu apa dok? Untuk memeriksa fungsi paru kita. Kalau orang pasien-pasien yang merokok, jangka panjangnya akan terjadi penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, di mana dia ada sumbatan saluran pernapasan yang sifatnya permanen dan tidak bisa balik lagi, dan juga terjadi bronkitis kronik, di mana ada produksi dahak yang meningkat yang bisa dievaluasi oleh badan sendiri, dan itu biasanya kita berikan obat-obat pengencer, dan kemudian jangka panjang obat-obat pengendali pada PPOK atau bronkitisnya lama-lama bisa membaik. Dan fungsi parunya bisa dilihat dari spirometri atau piplometer, kita niup. Nah, fungsinya sudah menurun, kategori mana yang ringan, sedang, atau berat, dan kita evaluasi nih sebagai bahan buat edukasi, motivasi ke pasien. Oh nih, fungsi paru bawah sudah sekian, ini apa nih, Bapak juga jalan mungkin 10 meter atau 100 meter sudah ngos-ngosan, atau naik tangga sudah ngos-ngosan. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Klinik Akukuit untuk mencapai hidup yang lebih sehat dan bebas rokok. Dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, kontributor AMTV Muhammad Toha melaporkan.